Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita mulai perkuliahan ke-10 setelah UTS, mata kuliah akuntansi perpajakan ya. Jadi akuntansi perpajakan adalah sistem pencatatan, pembukuan dan pelaporan ya, untuk transaksi-transaksi akuntansi yang berhubungan dengan pajak ya. Kemarin sudah membahas PPH ya. Nanti kita membahas kali ini membahas akuntansi pajak tentang PPN. Nanti setelah bahannya habis, sebetulnya masih ada pelakuan atas akuntansi pajak tentang PBB, kemudian ya akuntansi pajak tentang BPHTB, kemudian akuntansi pajak tentang metre, dan nanti ada akuntansi pajak tentang biaya transfer tanggungan ya. Nah, itu nanti kita, kalau di sini modulnya kurang lengkap, nanti saya tambahkan sehingga nanti sampai pertemuan ke-15 di mahasiswa sudah lengkap ya. Oke, mari kita mulai ya. Kemarin kita membahas tentang akuntansi PPH ya. PPH sudah, sekarang kita membahas akuntansi pajak pertambahan nilai ya. Lebihnya pajak pertambahan nilai biasanya hubungan nanti ada PPN dan PPH, pajak nilai barang mewah ya, PPN dan PPNBM ya, kayak gitu. Di dalam akuntansi komersial itu berarti secara sisi perusahaan ya, tidak mengatur tersendiri perilaku akuntansi khusus untuk PPN. Namun baik dalam akuntansi komersial maupun akuntansi pajak terdapat persamaan dalam melakukan pencatatan yang harus dilakukan antara lain. Jadi akuntansi pajak adalah pencatatan, pembukuan dan pelaporan ya. Antara lain adalah akun pajak masukan dan akun pajak keluaran ya. Oke, ini contohnya ya. 5A berikut ini disajikan data PPN dan PPN keluaran dan PPN masukan PT Kalista. Sebenarnya sudah masuk apa belum? Oke, sudah masuk ya. Untuk masa Januari 2013 sampai dengan Mei 2013, buatlah jurnal yang harus dilakukan untuk mengakui kurang lebih bayar setiap masa. Jadi kalau masa itu berarti yang kemarin kita belajar ada PPH masa badan ya, berarti masa badan ya. Ini kan PT Kalista ya. Contoh ya, ini masanya Januari, Februari, Maret, April, Mei ya. Pajak keluarannya 50 juta, 45 juta, 55 juta, 30 juta, 35 juta. Sedangkan PPN masukannya adalah 30 juta. Berarti PPN kurang lebihnya selisih dari pajak keluaran dikurangi pajak masukan ya. Ini harusnya berlaku untuk perusahaan yang PKP ya, antar PKP ya. Jadi saling bisa dimasukkan antara pajak keluaran dan saling pajak masukan. Contoh ya, Januari lebih bayar 20 juta. Dan Februari kurang 5 juta, Maret lebih 25 juta, April 10 juta kurang ya, Mei 5 juta. Nah, pembahasannya ya, PPN yang kurang bayar di suatu masa disetorkan, sedangkan PPN yang lebih bayar dapat dikompensasikan ke masa berikutnya atau restitusi. Biasanya kalau sudah kerja di perusahaan, nanti pihak Fiskus atau pihak Dijen Pajak itu nanti pegawainya, stafnya akan lebih fokus pada yang restitusi ya. Restitusi itu berarti ada selisih yang dulu bisa diambil tunai atau dipotongkan ya. Nah, itu dia lebih fokus. Kenapa atau bisa restitusi ya? Penyebabnya biasanya perusahaan tersebut misi baru ya, dan mengalami kerugian, sedangkan dia biayanya untuk beli bahan baku dengan dari PKP itu sudah diakumulasikan, sehingga dia labanya belum ada, tapi PPN-nya sudah dibayar ya. Nanti biasanya ada restitusi. Oke ya, ini PPN masukan 30 juta ya pembukuannya ya.
kemudian kasnya 20 juta. Ini untuk yang masa Januari. Coba kita lihat ya, masa Januari adalah ini. Sebentar, ini tak copy lagi sebentar ya, tak copy lagi aja biar gampang. Ini tak screenshot ya, ini Januari ya. Berarti ini dulu, kopikan dulu aja biar masuk, supaya bisa bisa masuk di soalnya ya. Ini sebentar, ini tak masukkan sini dulu. Ini ya, ini masukkan lagi. Nah, ini ya, ini akan kelihatan nanti. Oke. Ya, ini tanggal 10 Februari, maka dia pembayaran dari Januari ya. 50 juta itu pajak keluarannya, 30 juta pajak masukannya, maka istilahnya kurang bayarnya misi 20 juta. Berarti perusahaan mengeluarkan 20 juta untuk membayar setoran PPN ya untuk masa Januari. Sedangkan yang Februari ya, Februari itu 45 juta dan 50 juta. PPN keluarnya 45 juta ya. Kemudian lebih bayarnya PPN 5 juta ya. Sehingga PPN masukannya adalah 50 juta ya gitu. PPN keluarnya 45, lebih bayarnya 50 juta. PPN masukannya kan 50, berarti lebih bayarnya 5 juta ya. Ini tak copy lagi aja, nanti bisa untuk contoh di bawahnya untuk lanjutan ya. Ini juga sama, tak masukkan sini aja. Oke, jadi lebih gampang ya. Ini kemudian yang bulan April berarti transaksi bulan Maret ya. PPN keluarnya 55 juta, PPN masukannya 30 juta, lebih bayarnya adalah 5 juta ya. Kompensasi dari bulan yang lalu lebih bayarnya direstitusikan atau dibebankan pada bulan berikutnya, tidak belum bayar di lebih bayarnya, maka ini sudah habis ya. Kasnya 20 juta ya. Sedangkan yang Mei adalah transaksi dari April ya. Transaksi April, PPN keluarnya 30 juta, lebih bayarnya 20 juta ya, 20 juta, lebih bayar 10 juta, PPN masukannya adalah 40 juta ya. Nanti dilihat dari sini. Sedangkan yang Juni adalah untuk transaksi yang Mei ya. Ini turutan di bawah terus ya. Mei berarti PPN keluarnya 35 juta, kemudian PPN masukannya 30 juta, maka dia akan lebih bayar 5 juta yang atasnya ya. Ini lebih bayar dari yang bulan ini ya, karena yang lebih bayarnya yang sudah lalu sudah habis, sehingga lebih bayarnya dia 30 juta ya gitu. Sudah selesai. Ini contoh B ya, akuntansi PPN melakukan penyerahan barang kena pajak ya pada PT Asam dan telah mengirimkan invoice 10 juta pada Kalista, tapi PT Kalistanya belum menerbitkan ya, baru diterbitkan pada 30 Juni ya. Ini transaksi Mei ya. Nah, ini pelakuannya berarti waktu transaksi itu piutang dagangnya adalah 11 juta ya, dan PPN-nya 10% ya. 10% itu berarti sebelum peraturan yang terbaru sekarang kan 11%, nanti 1 Januari 2025 jadi 12% ya, disesuaikan aja. Ini besok soalnya nanti PPN-nya 10%, PPN-nya 11% atau PPN-nya 12% ya. Ya ini piutang dagangnya 11 juta, PPN belum difakturkan adalah 1 juta, penjualannya 10 juta ya. Ini dari sisi PT Kalista ya. Sedangkan tanggal 30 Juni setelah PT Kalistanya PT Kalistanya itu maka PPN belum difakturkan, dikembalikan lagi, dipotong ya, habis, sehingga PPN keluarnya adalah 1 juta ya gitu. Setelah itu kita membahas pengembalian kelebihan pajak masukan ya.
Kelebihan pajak masukan dalam satu masa dikompensasikan intisarinya dengan pajak keluaran pada masa pajak berikutnya. Namun demikian, apabila kelebihan pajak terjadi dalam masa pada akhir tahun, maka kelebihan pajak tersebut dapat diajukan permohonan restitusi. Oke. Ya, ini sudah. Jadi kita masuk yang topik rekonsiliasi fiskal ya. Nanti meskipun bahannya sudah habis, tapi kita masih punya bahan nanti akuntansi pajak untuk BPHTB ya, akuntansi pajak untuk PPNBM, kemudian akuntansi pajak untuk meterai dan lain-lain ya, sehingga nanti transaksinya gimana. Dan nanti yang paling terakhir adalah yang paling sulit itu adalah rekonsiliasi atau penyesuaian ya. Kalau di arus cashflow nanti ada regulasi bank nih, berarti rekonsiliasi antara laporan fiskal ya, kayak gitu. Nah, rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto laba yang sesuai dengan perpajakan. Jadi sesuai dengan pihaknya pajak yang disesuaikan dengan undang-undang perpajakan ya. Jadi penyesuaian laba atas laba komersial dari sisi perusahaan yang berbeda dengan ketentuan fiskal atau perpajakan dari Fiskus untuk menghasilkan penghasilan neto ya. Neto labanya itu harus sesuai hitungannya standarnya dari perpajakan ya, gitu. Ini ya, teknik rekonsiliasi pajak ada dua, yang satu menyamping, yang satu ke bawah ya. Ya, kalau yang menyamping adalah mengeluarkan pendapatan atau biaya yang harus dikoreksi berdasarkan ketentuan perpajakan untuk ditempatkan pada kolom samping laba rugi komersial menyamping sehingga didapat laba rugi fiskal. Sedangkan ke bawah mengeluarkan, ini berarti kayak bentuk laba rugi ya, ada yang berdiri atau yang mendatar ya, misalnya bentuknya strata ya, strata atau yang ke bawah. Sedangkan yang ke bawah adalah mengeluarkan pendapatan biaya yang harus dikoreksi berdasarkan ketentuan perpajakan ditempatkan pada kolom bawah sehingga total seluruhan perhitungan komersial ya. Jadi contohnya ini ya, ini prosesnya ya, dokumen sumber ini kemudian di jurnal diposting ke buku besar dan buku pembantu, dan nanti buku besar dan pembantu nanti ada dibuat dalam neraca saldo ya. Neraca saldo nanti setelah penyesuaian nanti jadi laba rugi dari neraca saldo setelah hasil penyesuaian bisa membuat laba rugi maupun laporan perubahan posisi keuangan dan arus kas dan lain-lain ya. Ini laba rugi komersial hasilnya ya, ada perhitungan laba rugi komersial dari sisi perusahaan, kemudian dibandingkan dengan rekonsiliasi fiskal, maka hasilnya adalah laba rugi fiskal yang sesuai dari sisi pajak. Sehingga nanti apakah ada perbedaan? Kalau ada perbedaan maka ada koreksi fiskal ya. Koreksi ini nanti ada koreksi positif dan koreksi negatif ya. Nah, ini ada beban temporer dan sesuai PSKK 6 ada yang temporer dan permanen ya. Beda tetap ya, beda tetap temporer atau beda tetap atau permanen dan satunya temporer ya. Perbedaan tetap atau permanen adalah pada perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dan pajak, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi ya, tetapi secara pajak tidak dapat diakui. Beda tetap atau permanen terdiri dari penghasilan yang telah dipotong PPh final, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, pengeluaran yang termasuk dalam non-deductive expenses, berarti tidak termasuk beban-beban yang dapat dipotongkan ya, dan tidak termasuk dalam deductive expenses, berarti yang dapat dipotongkan ya. Ini ya bedanya ya, berbeda tetap dan beda permanen. Tadi yang permanen ini, sedangkan temporer merupakan pelakuan akuntansi dan perpajakan sifatnya temporer. Berbeda ini dalam penyisian akrual dan realisasi penyusunan amunisasi dan kompensasi rugi ya. Ini koreksinya ada positif dan koreksi negatif.
Sedangkan positif adalah beban yang tidak diakui oleh pajak. Kemudian penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal, ya. Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Penyesuaian fiskal positif lainnya, ya. Berarti biasanya untuk memotong laba biasanya dari sisi biaya-biaya, ya. Kemudian penyusutan, ya, dan amortisasi itu sebagai pengurangan laba, ya. Sedangkan koreksi negatif adalah penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final, dan penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Kemudian penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya dan penyesuaian fiskal lainnya. Nanti setelah ini pertemuan besok nanti kita belajar di YouTube maupun ada soal, ya, tentang akuntansi perpajakan lebih detailnya, karena ini dari CTT yang dari ATPI yang 2 tahun yang lalu, sehingga aplikasinya kurang dalam, ya. Nanti besok saya tambahkan pertemuan besok, sebelumnya saya kirimkan dulu nanti file-filenya. Oke. Ya, sedangkan kompensasi kerugian adalah rugi fiskal menurut pasal 6 ayat 2 Undang-Undang PPh dapat dikompensasikan selama 5 tahun berturut-turut. Ini kalau contoh soalnya, kalau saudara kuliah lagi ini nanti lebih detail, ya. Misalnya contoh, ya, saldo atau rugi fiskal tahun 2004 sebesar 1,2 miliar hanya bisa dikompensasikan sebesar 600 juta, sedangkan sisanya 500 juta tidak dapat dikompensasikan di tahun 2019 karena sudah 5 tahun. Sebagai konsekuensinya, pengakuan aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut hanya sebesar rugi fiskal 600 juta, ya. Jadi 2004 dihitung, ya, dari 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, ya. Kalau 2009 itu sudah 6 tahun, maka yang dihitung hanya 5 tahun ke atas, ya. Ke bawah berarti dari 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 hanya sampai 600 juta, yang 2009-nya tidak masuk, ya. Nah, gitu. Kemudian kompensasi, ya, kompensasi kerugian. Untuk rugi fiskal tahun 2005, pengakuan aset pajak tangguhannya bisa dilakukan atas seluruh nilai rugi fiskal, ya. Rugi fiskal karena seluruh rugi fiskal dapat dikompensasikan dalam kurun 5 tahun, ya. Tak besarkan aja, ya. Besarkan aja. Contoh, ya, ini tahun 2004 SPLB rugi 1 juta 1 tahun, ya, 1 juta 100, ya. Ini sehingga kompensasinya bisa diturunkan, ya, 1 juta 100. Kemudian yang 150 ini diturunkan juga, ya. Sebenarnya ini yang bisa tuh 5 tahun, berarti yang 5 tahun 1, 2, 3, 4, 5, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini kan 8 tahun, ya. Berarti yang bisa dipotongkan kompensasi rugi adalah yang laba ruginya aja, tapi hanya sebatas 5 tahun terakhir, ya. Jadi 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 itu sudah 5 tahun, ya. Itu maka bisa dikompensasikan tahun berikutnya, ya. Kemudian kredit pajak tahun berjalan itu terdiri atas kredit pajak dalam negeri, kredit pajak luar negeri, dan PPh yang dibayar sendiri, ya. Ini pencatatan dan penyajian kurang lebih bayar PPh. Jika kredit pajaknya lebih kecil daripada pajak terutang, maka dicatat PPh badannya debit, sehingga PPh semua total pasal-pasalnya itu dibayar di kredit, ya. Kemudian pajak tangguhan ini adalah beda waktu, akan menimbulkan aktifat dan kewajiban pajak, sedangkan beda tetap tidak. Beban PPh terdiri atas beban pajak ini dan beban pajak tangguhan atau pendapatan pajak tangguhan. Pajak ini adalah jumlah PPh terutang atas penghasilan pajak pada satu periode. B. Dan beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Aktiva pajak tangguhan timbul apabila beda waktu tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi
penghasilan kena pajak di masa yang akan datang. Jika nilai basis akuntansinya lebih kecil daripada nilai basis pajak. Kewajiban pajak tangguhan timbul apabila beda waktu tersebut akan mengakibatkan penambahan penghasilan nilai di masa mendatang dengan nilai basis akuntansi lebih besar daripada nilai basis pajak. Oke, setelah ini bahan terakhir pajak tangguhan ya. Ini pengakuan aset dan kewajiban pajak tangguhan dikarenakan adanya beda waktu antara laporan keuangan komersial dari sisi perusahaan dan di sisi perusahaan dengan laporan fiskal yang distandarkan Ditjen Pajak dikalikan tarif pajak yang berlaku, sehingga jurnalnya adalah jurnal timbulnya aset pajak tangguhan, kemudian aset pajak tangguhan dan pendapatan pajak tangguhan, jurnal timbulnya kewajiban pajak tangguhan. Ada dua ya, tuh berarti yang ada dua yang dibalik ya, sama-sama nanti asetnya pendapat pajak tangguhannya sama, nanti keluar bebannya ya, kayak gitu. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Oke, kita lihat dulu ya sebentar. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri terlebih dahulu ya. Nanti kita belajar di minggu depan, nanti kita ada, saya usahakan ada soalnya, soal jawabnya ya, sehingga kita lebih lengkap. Oke, itu kalau itu saya izin dulu, pamit. Sampai kita nanti ketemu, insya Allah ketemu di minggu depan dalam hari Selasa ya, hari Kampung ya. Tuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, mulai.